Halo semuanya, selamat datang di channel Egar Dev. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Go. Kita akan membuat sebuah API dan kita akan menggunakan package JSON Web Token atau JWT, di mana kita akan mengimplementasikan sebuah middleware dan autentikasi pada API kita. Dan langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah editor dengan menamakan foldernya go-jwt. Langkah pertama kita melakukan go mode init disertai dengan nama foldernya, maka akan menghasilkan file go.mode. Lalu saya akan setup folder-foldernya. Yang pertama adalah folder configs, lalu controllers, models, dan folder middleware, serta folder roots, dan satu folder tambahan untuk helpernya, serta tidak lupa file utamanya yaitu main.go. Package-nya adalah main dan function utamanya main. Selanjutnya saya akan install beberapa package. Yang pertama adalah GORM, lalu diikuti dengan JWT, serta dengan routernya yaitu Gorilla Mux. Dan ini adalah website GORM-nya, kita lihat dokumentasinya. Dan di sini kita copy bagian ini, kita install, paste di sini. Selanjutnya baris kedua kita copy. Namun di sini saya akan menggunakan database-nya MySQL, jadi SQLite-nya saya akan ganti dengan MySQL. Saya ganti dengan MySQL. Package selanjutnya adalah Gorilla Mux. Kita scroll, bagaimana cara instalasinya, kita copy ini. Dan selanjutnya package Golang JWT. Kita copy yang ini, versi terakhirnya adalah versi 4. Pertama saya akan membuat koneksi dengan database. Pada folder config saya akan buat file dengan nama database.go. Package-nya adalah config dan saya akan buat function dengan nama connectdb. Di sini kita bisa kembali ke dokumentasi GORM. Kita lihat caranya. Nah, kita bisa copy bagian ini. Lalu di sini saya ganti dengan MySQL. Dan untuk lokasi koneksinya, yang pertama adalah username database. Username database saya adalah root. Selanjutnya adalah password database. Jika teman-teman tidak menggunakan password pada database-nya, bisa dikosongkan saja. Karena saya menggunakan password dan password saya adalah root, maka saya isikan root. Lalu add tcp, buka kurung, ini localhost database-nya 127.0.0.1.2.3306 / diikuti dengan nama database-nya. Nantinya saya akan buat dengan nama database-nya go_jwt, menambahkan parameter yaitu parse time yang bernilai true. Save. Dan saya akan buat variabel global dengan nama db yang tipe datanya adalah gorm.db. Maka hasil dari function tersebut akan saya lempar ke variabel db dan akan saya tambahkan informasi berupa log. Saya akan buat model yang nantinya menjadi auto migrate. Di dalam folder model saya buat file dengan nama usermodel.go. Package-nya adalah models
Dan di sini saya akan buat sebuah struct yang nantinya akan menjadi table di database dengan namanya adalah user, tipenya struct, dan kolom-kolomnya yang pertama adalah ID, tipe datanya integer, dan saya menggunakan tag dari GORM untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah primary key. Lalu kolom kedua adalah name, tipe datanya string, email, string juga, dan terakhir adalah password. Save. Sekarang kita panggil di file database.go-nya. Caranya kita panggil variable db, lalu auto migrate. Kita panggil struct-nya ada pada package atau folder models user. Ups, ini harusnya pointer address dari struct. File koneksinya sudah kita buat beserta auto migrate-nya. Kita kembali ke file utama di main.go. Kita akan panggil function connectdb-nya, package configs, function connectdb. Lalu di sini saya akan membuat router berdasarkan package yang telah kita install tadi, yaitu Gorilla Mux. Saya akan buat variabelnya dengan nama r yang bernilai dari package mux dengan function new router. Lalu nantinya saya akan membuat sebuah API dengan prefix, yaitu /API. Lalu saya akan buat variabelnya router, memanggil variabel r, lalu kita change method dengan pet prefix, dan prefixnya adalah /API. Dan nanti setelah /API akan ada subrouter lagi, jadi kita change method dengan memanggil subrouter. Dan di sini saya akan berikan informasi tambahan, log print line, server running on port 8080. Dan sini kita jalankan aplikasinya http listen and serve dengan parameternya. Yang pertama adalah portnya yaitu 8080 dan kedua adalah routernya. Save. Dan di sini saya sudah membuat database dengan nama go-jwt. Ketika saya refresh masih kosong. Dan nantinya ketika saya jalankan maka akan muncul sebuah table dengan nama users, karena di sini kita sudah memanggil auto migrate dengan melempar address dari struct usernya, yaitu ini. Kita jalankan, kita cek di database, saya refresh. Oke, sekarang muncul satu table dengan nama users. Kita cek propertinya atau kolomnya, ada ID, name, email, dan password, dan ID-nya sudah auto increment. Oke, sudah aman. Modul pertama yang saya akan buat adalah login dan register. Di sini saya siapkan yang pertama di folder roots. Saya akan buat roots dengan nama out.go yang isinya nanti adalah login dan register. Lalu di controllers saya juga akan buat sebuah file dengan nama out.controller.go. Di sini saya akan gunakan titik out.controller.go. Atau tidak perlu titik deh, langsung aja out controller. Di sini kita akan panggil package-nya adalah controllers karena berada di dalam folder controllers. Saya akan buat function yang pertama adalah register. Di sini saya bisa menggunakan sintaks yang lebih ringkas, yaitu hand dengan nama register. Lalu di sini kita akan buat sebuah struct-nya terlebih dahulu atau blueprint-nya sebagai penampung request dari API-nya. Di user model ini saya akan buat struct baru dengan nama register.
Properti yang nantinya akan dikirim melalui postman atau request, yang pertama adalah name, tipenya string, dan saya berikan tag JSON, yaitu name. Lalu yang kedua adalah email, string, lalu password, string, tagnya juga password. Lalu password confirm, tipenya string, dan tag JSON-nya adalah password underscore confirm. Dan kembali ke out controller. Di sini saya save dulu agar terimport package-nya, yaitu HTTP. Dan di sini saya akan buat variabel penampung dengan nama register, yang tipe datanya mengacu ke struct yang telah kita buat tadi, yaitu ada pada folder models dengan struct-nya adalah register. Lalu di sini kita akan tangkap nantinya JSON new decoder dari request.body. Lalu kita decode dan kita simpan ke variabel register ini dengan melempar dari address-nya. Register, oke. Dan di sini mengembalikan error dari decode-nya ini, maka saya akan tangkap langsung. Saya simpan ke variabel error, dan jika ada error atau errornya tidak sama dengan nil, di sini saya akan buat responnya terlebih dahulu. Jadi agar responnya lebih rapi, di dalam folder helper saya akan buat file baru dengan nama response.go. Nantinya di sini sebuah file yang berisi untuk mengatur layout atau format dari respon, bukan dari request, dari respon, jadi lebih terstruktur. Package-nya adalah helpers. Di sini saya akan buat struct. Yang pertama adalah response with data. Properti pertamanya adalah status, yang tipe datanya string, dengan tag JSON-nya adalah string juga. Dengan tag JSON-nya adalah status. Lalu message, string, message, dan data dengan tipe datanya any atau interface kosong dengan tag JSON-nya adalah data. Lalu saya copy. Saya akan buat struct selanjutnya, namun ini tidak akan mengembalikan properti data, jadi hanya status dan message. Saya akan beri nama tipenya adalah without data. Dan ini properti datanya saya hapus. Selanjutnya saya akan buat function dengan nama response, yang di dalam parameternya terdapat pertama adalah request, yang tipe datanya adalah http.response_writer. Lalu yang kedua adalah code-nya, tipe datanya integer, dan message-nya tipe datanya string, dan ini datanya saya beri nama dengan payload, yang tipe datanya adalah any atau interface kosong. Seperti ini sama aja. Saya akan set dengan request header-nya. Ini saya kebalik, ini maksudnya respon. Saya akan set respon.header-nya, lalu set content type adalah application/json, lalu respon.writeHeader-nya saya isikan kodenya. Jadi nanti kodenya ini bernilai statusnya seperti 400 atau 404 atau 200, semacam seperti itu. Saya akan buat variabel penampung dengan nama respon, yang tipe datanya adalah any. Dan saya akan buat variabel dengan nama status, yang default value-nya adalah success.
Dan di sini saya akan cek jika di sini Golang tidak memerlukan kurung buka dan kurung tutup pada kondisi. Jika kodenya lebih besar dari sama dengan 400 yang mengindikasikan bahwa terjadinya error, maka saya akan replace variabel statusnya dengan value-nya adalah valid. Lalu saya akan cek pengkondisian kedua jika payloadnya atau pada parameter ini tidak sama dengan nil atau ada isinya, maka saya akan memanggil struct ini, yaitu saya buat variabel response dari address struct response with data. Pertama statusnya saya akan isi dengan status, lalu message-nya juga dengan message, serta data saya akan isi dengan payload. Ini kelebihan, ini message. Nah, dan jika kosong, tidak ada parameter payloadnya atau parameter payloadnya kosong, saya akan memanggil without data dan ini tidak perlu saya kirim. Lalu di sini kita json.marshall dan kita parsing variable response karena function marshall ini mengembalikan dua return byte dan errornya, maka kita tangkap yang pertama adalah res dan kedua adalah underscore. Saya tidak memerlukan errornya. Dan di sini respond.write dengan melempar variabel res. Oke. Save. Di sini error harusnya nggak perlu pakai titik 2 karena kita sudah mendeklarasikannya di atas. Save. Kembali ke controllernya. Di sini jika ada error kita panggil helpers yang telah kita buat tadi, yaitu helpers.response. Kita lempar responnya, status kodenya adalah 500 karena error, dan message-nya adalah error.error, dan payloadnya nil karena kita tidak memerlukan data. Kita return, dan jika tidak error kita tutup dulu request body-nya. Yang pertama adalah kita akan cek terlebih dahulu. Di sini nantinya akan ada password dan password confirm. Kita akan validasi terlebih dahulu apakah ini match atau enggak. Kalau enggak kita kirimkan error. Kita cek if register.password tidak sama dengan register password confirm. Ini bisa saya copy. Sekarang status kodenya adalah 400 dan saya kirimkan message-nya adalah password not match. Dan jika passwordnya sama, saya akan buat helper lagi yang tujuannya untuk menghashing passwordnya. Jadi nantinya yang disimpan di dalam database passwordnya adalah sebuah random string yang tidak bisa diketahui isinya dengan melihat secara langsung. Pada folder helper saya buat file baru dengan nama password.go. Package-nya adalah helpers. Lalu saya akan buat sebuah function dengan nama hashPassword. Parameter pertamanya adalah password. Mungkin hanya cukup satu parameter aja, tipe datanya string, dan akan mengembalikan dua return. Yang pertama adalah stringnya, yaitu passwordnya sudah di hashing. Yang kedua adalah errornya, jika terjadi error. Di sini kita panggil package namanya bycrypt. Sini otomatis terimport dengan functionnya atau metodenya adalah generate
from password. Dan di sini membutuhkan, di sini error, kita harus install. Saya akan quick fix dan akan mendownload. Nah, di sini membutuhkan dua parameter, yaitu passwordnya, password dan costnya. Maka di sini kita akan lempar password yang ada pada parameter ini, kita parsing ke dalam bentuk tipe data byte. Itu password. Dan untuk costnya, saya akan menggunakan default cost seperti pada dokumentasi. Dan ini juga mengembalikan dua error, byte-nya dan errornya. Byte-nya ini adalah password yang sudah di-hashing. Kita simpan, saya akan simpan dengan nama variabel password hash. Dan yang kedua adalah errornya dengan nama r. Dan saya akan return password hash beserta dengan errornya. Simpan. Ini sudah otomatis dijadikan string karena awalnya tadinya adalah byte ya. Nah, di sini byte. Jadi langsung secara otomatis oleh extension Golangnya di parsing menjadi string. Dan di sini function hash password ini kita bisa panggil di controllernya. Saya akan buat dua variabel, yaitu password hash dan error, yang memanggil dari package helpers yang telah kita buat tadi dengan function namanya hash password, dan kita lempar parameternya adalah register dot password. Dan jika ada error, bisa saya copy paste di sini. Ini statusnya ada 500 karena kesalahan dari sistemnya. Error. Dan jika tidak ada error, saya akan buat variabel dengan nama user yang tipe datanya adalah dari struct user. Dan saya akan isikan propertinya. Yang pertama adalah name, diisi oleh register.name. Kedua adalah email, email, register.email. Lalu yang terakhir adalah password, dan ini diisi oleh password hash. Lalu kita akan insert ke DB dengan cara kita panggil package config tadi, variable db, dan change method dengan function atau method create. Kita lempar address dari user, dan kita bisa langsung cek di sini. Jika ada error, ini bisa saya copy lagi, paste di sini. Dan jika nggak ada error, kita akan berikan statusnya adalah 201. Yang message-nya adalah register successfully. Simpan. Sudah berhasil kita membuat function registernya. Selanjutnya di roots-nya kita akan panggil. Di sini package-nya adalah roots. Lalu saya akan buat sebuah function dengan nama out_roots yang memiliki parameter dengan nama variable r dengan tipe datanya adalah pointer mux dengan metode router. Jadi saya akan membuat sebuah root yang lebih rapih, dipisahkan berdasarkan filenya, tidak digabung di file utama. Lalu di sini variable router r.path_prefix, saya akan tambahkan prefix lagi, yaitu out dan subrouter. Lalu di sini yang pertama adalah kita memanggil metode handle func. Path yang pertama adalah register. Kita akan memanggil dari controllers pada function register. Dan metodenya
adalah post. Saya akan menyiapkan router kedua nantinya, yaitu dengan /login dan memanggil function login. Kita belum buat, tapi kita siapkan terlebih dahulu. Saya beri komentar agar tidak error. Save. Lalu kita panggil function outroots-nya ini di file utama. Kita panggil functionnya yaitu roots, ada pada folder roots. Kita panggil functionnya adalah outroots. Dan kita lempar dari variabel router ini. Seperti ini. Tidak ada error, sekarang bisa kita restart. Di sini saya menggunakan Postman. Saya besarkan terlebih dahulu. Di sini saya buat collection baru dengan nama GoJWT. Buat request, yang pertama adalah register. URL-nya adalah http localhost, portnya adalah 8080, dan tadi kita cek dulu prefixnya adalah API, lalu di sini juga ada prefix out dan register. Jadi di sini API/out/register. Metodenya adalah post. Ini saya ubah posisinya body raw JSON. Properti yang pertama adalah name, tadinya saya isikan adalah admin, emailnya adalah admin@gmail.com, passwordnya adalah password, ini kurang koma, dan password/_confirm. Saya akan coba sembarang dulu, password 123 biar menghasilkan error. Kita tes. Oke, berhasil, password not match. Sekarang kita hapus agar match. Send. Oke, register successfully. Kita cek di database. Oke, datanya sekarang sudah masuk. Name-nya admin, emailnya admin@gmail.com, dan passwordnya sudah di hashing. Dan selanjutnya kita masuk ke function login. Di sini kita uncomment. Saya akan masuk ke out controller dan kita akan buat function login. Dan saya akan buat sebuah struct-nya, blueprint untuk menampung request dari loginnya. Dengan nama login, tipenya adalah struct. Yang pertama adalah email, tipenya string. Dan ini jadi email. Lalu password string JSON. Save. Dan di sini kita buat variabel penampungnya dengan nama login yang tipe datanya dari struct login. Lalu kita tangkap nanti requestnya dengan JSON new encoder dari request.body. Kita decode ke login, variabel login maksud saya, dan sekaligus kita tangkap errornya. Oops. Kita bisa copy helpernya. Di sini kita paste. Oops, ini harusnya cukup ini aja bisa. Seperti ini. Lalu kita akan cek dulu apakah emailnya nanti yang dikirim ada atau enggak. Jadi saya buat variabel penampung dengan nama user, mengacu ke variabel users. Struct users maksud saya. Di sini langsung kita panggil package configs, variable db first karena kita hanya ingin mengambil satu data.
mengarah ke variable user, dan di sini emailnya kita lempar dari login.email. Jadi variable ini gunanya sebagai blueprint karena kita tadi menggunakan auto migration di mana struct dari user ini menjadi sebuah table, maka pada GORM memerlukan struct-nya kembali dengan nama table yang sama yaitu user. Dan di sini kita panggil error. Bisa saya simpan lagi ke dalam variable error. Kita copy. Dan ini 19404. Message-nya adalah wrong email or password. Selanjutnya, jika email ditemukan, kita harus cek juga passwordnya apakah benar. Di sini saya akan menambahkan helper. Pada file password.go, saya akan membuat function baru yang gunanya untuk memverify passwordnya apakah match atau enggak. Di sini saya akan buat dengan nama functionnya adalah verify password. Yang pertama adalah password hash-nya. Di sini saya akan beri nama dengan hash password. Lalu parameter kedua adalah passwordnya, yang ini dari request nantinya. Tipe datanya kedua-duanya adalah string dan mengembalikan returnnya error. Di sini kita panggil package by crypt-nya dan memanggil metode compare hash and password. Dan di sini yang pertama parameter adalah hash password dengan tipe datanya byte. Yang kedua adalah passwordnya dan tipe datanya byte juga. Jadi harus kita convert byte hash password, dan yang kedua password. Seperti ini. Lalu di sini kita panggil helpers verify password. Yang pertama adalah dari password usernya yang di hash, lalu dari requestnya yaitu login.password. Jika kita cek, jika ada error atau data tidak ditemukan, kita kembalikan datanya wrong email or password juga. Dan selanjutnya kita akan membuat token. Kita lihat dokumentasinya. Pada website GitHub-nya kita cari dokumentasinya. Nah, di sini saya masuk ke directory of examples. Dan di sini kita akan menggunakan dua function dari package ini. Function pertama itu adalah gunanya untuk mengenerate token, dan yang kedua untuk mematch atau memparsing dari tokennya apakah benar atau tidak. Dan di sini saya akan menggunakan new with claims dengan custom claims type. Nah, di sini ini adalah contoh kode untuk mengenerate tokennya. Yang pertama adalah mendefinisikan sebuah key-nya, unique key-nya. Di sini unique key-nya adalah all your base dengan tipe datanya byte. Dan di sini adalah custom claims-nya, di mana nanti data custom yang akan kita simpan ke dalam token. Di sini data custom-nya adalah dengan nama foo, yang tipe datanya string. Dan ini adalah struct bawaannya. Jadi embed struct. Dan di sini adalah konfigurasinya. Kita bisa setting kapan expirednya, issued at-nya, not before-nya, dan seterusnya. Mungkin tidak akan saya gunakan semuanya. Dan di sini merupakan contoh untuk mengenerate kodenya dengan menggunakan salah satu algoritma dan variabel yang menyimpan dari custom claims-nya. Dan di sini diparsing menjadi string, maka kita akan mendapatkan tokennya seperti ini. Oke, bisa kita ikuti cara ini. Saya akan membuat helper baru dengan nama token. Dan di sini saya akan buat key-nya dengan nama variabelnya my signing
key. Yang tipe datanya diharuskan byte. Di sini mungkin key-nya akan saya beri nama atau saya akan berikan key-nya my secret key. Kembali ke dokumentasi. Ini bisa saya copy. Saya paste. Saya save, otomatis terimport. Dan data custom yang ingin saya simpan yang pertama adalah ID. Yang tipe datanya adalah integer. ID. Lalu saya akan menyimpan name juga. Dan email. Save. Selanjutnya saya akan buat function dengan nama create token dan menerima sebuah parameter. Parameternya ini adalah nantinya sebuah variabel yang tipe datanya struct. Dari out controller ini saya akan melempar variabel user ini karena variabel user ini telah menampung data-data dari database, yaitu berdasarkan query yang ada pada di sini. Ini. Jadi di sini saya buat namanya adalah variable user dengan tipe datanya dari models.user. Dan akan mengembalikan dua return. Yang pertama adalah tipe datanya string, nantinya ini adalah tokennya, yang kedua adalah errornya. Mungkin saya akan copy bagian yang ini. Saya paste. Dan di sini karena struct-nya mengacu ke sini dan kita sudah mendefinisikan custom-nya itu ID, name, dan email, maka kita akan buat juga di sini. Kita akan melempar dari user.id, lalu user.name, dan user.email. Selanjutnya ini komentar saya hapus. Expired at-nya di sini saya akan tes selama 2 menit aja. Jadi tidak, agar kita tahu jika token expired. Dan ini tidak akan saya ganti. Untuk issued sampai audience saya akan hapus karena saya tidak membutuhkan. Selanjutnya kita akan generate tokennya. Kembali ke dokumentasi lagi. Dan di sini, saya akan copy bagian ini, paste, claims, oke. Sekarang kita akan return dari tokennya dan errornya. Save. Kembali ke controllernya. Di sini akan kita panggil, kita akan generate tokennya. Saya akan simpan ke dalam variable token dan error helpers create token dengan melempar dari address dari user. Dan jika ada error, kita kembalikan respon helper kita yang telah kita custom. Dan jika tidak ada error, kita akan kirimkan data. Di sini message-nya adalah successfully login, dan di sini merupakan tokennya. Kembali ke Postman, di bagian register ini saya akan duplikat dengan nama login, dan ini mengarah ke login. Saya akan hapus ini dan ini.
Mungkin saya akan coba sembarang data. Ups, tidak terbaca. Oh, kita lupa restart aplikasinya. Kita coba lagi. Kita tes. Oke, data tidak ditemukan. Sekarang passwordnya benar, cuman emailnya sembarang. Oke, aman juga. Dan sekarang dengan data yang valid, kita tes. Oke, sekarang menghasilkan tokennya. Dan karena kita sudah membuat sebuah generate tokennya melalui atau menggunakan function new with claim, sekarang kita akan membuat function untuk memparsing tokennya. Di sini karena kita menggunakan custom claim, jadi saya akan menggunakan parse with claims. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini adalah tokennya. Dan ini custom claims-nya yang telah tadi kita buat. Dan ini, nah di sini kita bisa ikuti nantinya. Kembali ke codingan. Pada file token.go ini, di folder helpers, saya akan buat function baru. Yang di sini adalah create token, maka di sini akan saya buat untuk memvalidasi tokennya. Saya akan buat nama fungsinya validate token. Dan menerima satu buah parameter, yaitu token itu sendiri. Yang tipe datanya adalah string. Dan akan mengembalikan any atau interface kosong dan error. Kita bisa copy dari dokumentasi. Saya akan copy bagian ini, mungkin ini juga sekalian. Paste. Lalu kita akan perbaiki. Di sini sudah benar ya, kita akan memparsing dari parameter ini dengan custom claims-nya sudah benar setelah kita ini. Lalu, nah ini key-nya kita akan ganti dengan yang telah kita buat, yaitu ini. Ini saya hapus. Dan di sini saya akan perbaiki. Ini saya cut. Saya pindahkan di sini. Dan jika saya akan cek apakah oke atau tidak. Caranya, jika tidak oke atau token tidak valid, maka saya akan return nil dan error. Itu message-nya unauthorized. Dan ini juga perlu saya cek. Jika error tidak sama dengan nil, ini juga saya bisa copy. Ini saya hapus. Dan jika oke, saya akan return claims-nya dan errornya nil. Oke, sekarang helper-nya sudah kita buat. Selanjutnya saya akan buat middleware-nya. Pada folder middleware saya akan buat file baru dengan nama out.go untuk pengecekan tokennya. Kita buat package-nya adalah middleware. Kita coba cek dokumentasi bagaimana cara membuat middleware. Di sini pada GitHub Gorilla Mux. Kita scroll bagaimana cara membuat middleware, ini ada. Oke, ini caranya. Oke, bisa kita copy pondasinya. Kita paste. Saya ganti dengan nama out. Dan parameternya next HTTP handler. Mengembalikan HTTP handler, di mana HTTP handler ini nantinya berisikan sebuah respon dan request. Oke, ini kita hapus. Langkah pertama, saya akan menangkap sebuah token ya melalui header dari Postman dengan nama key-nya authorization. Jadi saya akan buat variabel dengan nama access token yang akan menangkap dari header get yang nama key-nya nanti adalah authorization. Oke. Lalu kita cek jika akses tokennya tidak ada,
atau sama dengan string kosong, maka saya akan return yang status kodenya 401 unauthorized dan message-nya juga unauthorized. Kita return, dan jika ada, kita akan panggil function pada file token.go ini, yaitu validate token. Karena pada function validate token ini mengembalikan dua data, any dan error, di mana any-nya ini adalah nanti sebuah claims yang berisikan data dari user tersebut. Maka di sini kita akan tangkap. Saya akan buat variabel dengan nama user dan error. Memanggil helpers validate token dan kita lempar akses tokennya. Dan jika ada errornya, kita akan return error lagi. Message-nya saya ambil dari error.error. Dan jika tidak ada, di sini saya akan buat sebuah konteks. Konteks itu mirip seperti variabel global, seperti session. Jadi saya akan buat variabel dengan nama ctx atau singkatan dari konteks. Konteks.with value. Yang key-nya saya akan beri nama user info dan value-nya adalah user. Dan di sini request-nya saya ganti dengan request with context, yaitu variabel ctx. Save. Dan nantinya di sini kita melempar sebuah request baru yang memiliki konteks, di mana konteksnya memiliki key user info dan value-nya adalah user itu sendiri, di mana usernya ini adalah nanti menyimpan value dari ini ID, name, dan email. Di sini saya akan buat file baru dengan nama user go. Package-nya adalah roots dan function user roots menerima parameter router yang tipe datanya adalah mux.router. Lalu buat variabel router. Saya akan buat prefix. Prefixnya adalah /user dan selanjutnya akan ada subrouter. Di sini saya akan buat roots-nya mengarah ke /me, jadi untuk mendapatkan profil tentang dirinya sendiri, yang nantinya akan mengarah ke controllers dengan function namanya me, dan metodenya adalah get. Kita belum buat, dan di sini kita akan panggil middleware-nya. Jadi tiap kali mengakses /me ini akan divalidasi apakah memiliki token, dan jika tokennya ada lalu akan divalidasi. Jika iya, maka kita akan mendapatkan data user ini. Dan cara memanggil middleware-nya, kita bisa melakukan router.use, lalu kita bisa panggil middleware-nya, yaitu ada pada package atau folder middleware dengan function out. Dan karena kita belum buat controllers-nya, maka kita buat di sini user controller.go. Package-nya adalah controllers dan function-nya me. Atau saya bisa ringkas jadi hand me. Dan pada function me ini kita akan memanggil konteks yang ada pada middleware tadi. Di sini kita sudah membuat key-nya adalah user info, jadi kita bisa panggil. Caranya adalah kita panggil request.context dan kita ambil value dari key-nya adalah user info, dan kita akan simpan ke variabel user. Dan di sini tipe datanya masih any.
kita akan convert ke dalam struct, yaitu struct custom claim ini. Jadi nantinya bisa kita ambil ID, name atau email, atau semua datanya bisa kita ambil. Caranya adalah di sini kita convert ke custom claims yang ada pada package atau folder helpers. Saya menggunakan pointer package helpers yang memanggil struct my custom claims. Dan sekarang variable usernya tipenya sudah struct dari struct my custom claims yang ada pada folder helpers. Dan di sini kita akan kirimkan responnya. Respon statusnya 200 dengan message-nya my profile, dan dari datanya adalah user. Kita save. Ini masih ada error, kita save. Oke, secara otomatis terpanggil. Sekarang kita coba jalankan. Di Postman saya duplikat. Saya ganti jadi my profile, dan ini prefixnya adalah users /me, metodenya adalah get, tidak ada bodinya. Sekarang saya coba kirimkan tanpa melalui header. Kita tes. Oops, not found. Oke, di file utamanya di main.go belum kita panggil di sini, jadi tidak tahu roots dari usernya. Roots, user roots, dan melempar parameter router. Restart ulang. Kita send. Oke, sekarang unauthorized. Sekarang saya coba login lagi di sini. Dapat tokennya, saya copy. Di sini authorization, paste. Sementara saya akan coba buat token yang berbeda. Saya tambahkan A karena tidak sesuai. Send. Oke, masih gagal unauthorized karena tidak sesuai tokennya. Kita kembalikan. Oke, sekarang datanya berhasil tampil. Ada ID, name, dan email, dan ini struct yang ada pada my custom claims yang mengembed struct dari JWT tokens. Dan jika teman-teman tidak ingin menampilkan ini, kita bisa parsing lagi datanya ke struct atau blueprint yang baru. Di sini pada user model, saya akan menambahkan struct baru dengan namanya my profile struct. Saya bisa copy dari ini. Dan saya ganti menggunakan tag JSON. Ini ID, tentu ini name, dan yang terakhir email. Save. Kembali ke controllernya. Di sini kita akan convert. Saya akan buat variabel dengan nama user response. Tipe datanya adalah my profile struct tadi. Jadi saya panggil address dari models my profile. ID-nya saya akan isi dari user.id. Name-nya user.name. Dan emailnya user.email. Dan di sini kita lempar dari user response. Kita restart. Kita tes kembali. Ups, sekarang sudah unauthorized karena sudah melewati batas expired-nya. Karena kita di sini setnya selama 2 menit. Jadi setelah 2 menit akan unauthorized. Jadi mungkin saya akan berikan waktu yang lebih lama, yaitu 5 menit. Saya akan login kembali. Kita copy, paste di bagian headers authorization.
Oke, datanya sekarang sudah tampil dengan yang kita atur. Dan semisal jika kita tidak melakukan convert ke dalam struct seperti ini, misalkan ini saya hapus, tentu akan error karena user ini tipe datanya ini, jadi kita tidak bisa memilih properti atau ya properti mana yang mau kita ambil. Seperti ini kita nggak bisa pilih salah satu, jadi kita harus parsing ke dalam struct custom claim seperti ini. Dan kita sudah selesai, kita sudah membuat API register, login, dan my profile. Semoga teman-teman bisa mengerti atas penjelasan saya. Di sini kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan package JWT atau JSON Web Token, serta kita sudah belajar bagaimana cara membuat middleware. Dan kedepannya saya akan membuat video tutorial masih dengan Golang namun menggunakan framework. Dan terima kasih atas teman-teman yang telah menyaksikan tutorial kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat dan terus membuat tutorial-tutorial lainnya menggunakan bahasa-bahasa lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.